welcome back to my YouTube channel. Nama gue Lavita Viana. Jadi di video kali ini gue akan membahas bagaimana caranya untuk merawat ataupun memelihara kucing. Bagi kalian yang pemula, hal-hal apa aja sih yang wajib kalian ketahui? Kalau misalkan kalian penasaran, stay tune. Kucing yang baru kalian adopt, entah asalnya dari mana ya, mau dari pet shop, catry, dari teman, dari saudara, dari jalanan, dari shelter, dari manapun itu, kalian wajib langsung bawa ke dokter hewan. Apalagi untuk kalian yang pemula-pemula, supaya meminimalisir adanya kesalahan dalam merawat, mendingan langsung bawa ke dokter hewan dan kalian bisa nanya-nanya di situ. Oke, nah biasanya di dokter hewan itu dilakukan general check up atau diperiksalah kesehatannya gitu ya, mulai dari fesesnya, kemudian suhunya, pokoknya dilihat kesehatan dari si kucing tersebut gitu. Nah biasanya kalau di dokter hewan itu kita memberikan obat cacing, itu yang pertama. Nah makanya wajib nanya ke owner yang sebelumnya gitu, sebenarnya kucing ini udah diberikan obat cacing atau belum. Kalau belum ya langsung diberikan, karena memberikan obat cacing ini wajib ya 3 bulan sekali, itu secara rutin. Biasanya diberikan Drontal. Nah, 1 tablet itu dosisnya 4 kg. Harus timbang dulu kucing kalian yang nanti disesuaikan dengan dosis yang ada. Kemudian biasanya dokter hewan juga menyarankan untuk vaksinasi pada kucing. Ini wajib ya, nggak boleh dilanggar, nggak boleh dilewatkan. Vaksinasi pada kucing ini penting banget ya hukumnya. Vaksin ini biasanya 1 minggu setelah pemberian obat cacing gitu. Dilihat dulu lah, diobservasi dulu apakah si kucing ini benar-benar sehat, karena syarat vaksinasi itu kucing harus sehat, nggak boleh ada diare, nggak boleh flu, nggak boleh ada kutuan, nggak boleh jamur, pokoknya harus sehat. Nah kalian harus tanya ke owner yang sebelumnya kalau misalkan kucingnya itu sudah divaksin atau belum gitu. Kalau misalkan sudah divaksin, mana buktinya? Kalau misalkan belum, apa aja yang belum? Atau kalau belum sama sekali, ya udah kalian berarti wajib untuk vaksinasi. Makanya gue pribadi menyarankan kalau misalkan kalian mau adopsi kucing itu yang usianya di atas 3 bulan, 4 bulan, yang memang sudah lengkap vaksinasinya gitu. Karena kalau misalkan umurnya di bawah itu resiko-resiko penyakit itu mudah sekali ada, dan ya udah nanti kalian yang ribet lagi gitu, apalagi buat kalian yang pemula. Vaksinasi kenapa penting? Karena kan si vaksin ini itu kan membantu sistem imun dari kucing kalian untuk melawan virus. Sementara virus itu seperti yang kalian tahu nggak ada obatnya ya kan. Virus itu ganas banget dan bisa dalam hitungan hari itu, kalau misalkan imun kucing kalian nggak kuat, itu bisa menyebabkan kematian gitu. Jadi jangan sampai menyesal, jangan sampai terlambat buat vaksinasi kucing kalian. Kemudian ini saran lagi, kalau misalkan kucing kalian itu terlihat seperti sakit, itu langsung bawa aja ke dokter hewan ya. Jangan membeli sembarang obat yang kalian juga tidak tahu kandungannya itu boleh atau tidak untuk kucing kalian. Takutnya kalau misalkan mencoba-coba gitu, yang ada yang bukannya sembuh malah tambah parah penyakitnya. Kucing yang kalian baru adopt itu harus dipisahkan terlebih dahulu dari anjing ataupun kucing lain yang misalkan kalian punya di rumah gitu. Kalian harus observasi terlebih dahulu minimal seminggu, dan kalian lihat ada flu nggak, ada diare nggak, ada jamur nggak, ada kutuan nggak gitu. Selain mencegah penularan penyakit dari kucing yang baru ke kucing yang lama, masa pindahan itu tuh masa yang sangat krusial, karena mereka itu biasanya stres banget ya dengan suasana baru, dengan tempat tinggal baru, dengan bau-bau yang baru. Kucing itu sangat stres gitu ya. Kalau misalkan stres itu sistem imunnya itu udah pasti menurun gitu. Jadi kalian harus liatin terus gitu ya, harus kasih vitamin. Jangan buat dia stres dengan adanya misalkan kucing-kucing yang lain atau anjing yang lain.
Pokoknya berikan tempat yang senyaman mungkin untuk si kucing beristirahat, untuk si kucing beradaptasi. Untuk makanan, jadi di sini gue nggak akan ngasih tahu ke kalian makanan yang paling murah tapi paling bagus itu apa. Tapi di sini gue lebih ngasih tahu ke kalian hal-hal yang penting yang perlu kalian ketahui gitu ya. Jadi untuk makanan, kalian harus tanya terlebih dahulu ke owner yang sebelumnya makanan apa yang diberikan gitu. Kalian nggak boleh mengganti secara langsung, misalkan dari pakan A ke pakan B gitu. Itu nggak boleh. Kenapa? Karena bisa menyebabkan diare, karena sensitif banget pencernaan si kucing gitu. Jadi kalian kalau misalkan memang nantinya akan mengganti, itu harus secara perlahan. Gimana caranya? Misalkan hari pertama itu 75% makanan yang lama, kemudian yang 25% makanan baru. Kemudian misalkan 2 harinya atau 1 harinya itu 50% makanan lama, kemudian 50% makanan baru. Kemudian kebesokannya itu bisa 75% makanan yang baru, kemudian 25% lagi makanan yang lama. Kemudian baru nih hari keempat atau ke hari kelima kalian bisa memberikan makanan yang baru seutuhnya. Untuk tempat makan juga udah dibahas di video yang sebelumnya. Kalian memberikan tempat makan itu yang berbahan stainless steel, kemudian kaca ataupun keramik, nggak boleh yang berbahan plastik. Untuk pemberian makanan sebanyak apa itu udah tercantum di belakang kemasan makanan kucing kalian. Jadi kalian tinggal baca aja. Kalau misalkan kucing kalian nih berat badannya 0,9 kg sampai 2,7 kg, berarti dalam sehari itu membutuhkan 40 gram sampai 90 gram gitu. Jadi kalian kira-kira aja sih sebenarnya, nggak usah yang ditakar yang harus bener-bener sesuai gitu. Cuman kalau misalnya saran dari gue itu lebih baik kasih makanan kucing kalian itu sedikit-sedikit tapi sering. Kenapa? Kalau misalkan sekalian banyak itu nanti bau dari makanan kucing kalian itu menguap. Sementara kucing itu tuh bener-bener makan itu dari bau ya, semakin bau amis tuh dia semakin ingin untuk makan. Untuk air minum harus menggunakan air minum yang matang ya, karena menghindari yang namanya tertelannya protozoa misalkan yang dapat menyebabkan diare. Kemudian selain matang, air minum itu harus selalu ada atau diberikan secara ad libitum. Oke, total dalam sehari itu sebenarnya kucing membutuhkan 50 ml per kilogram berat badan. Jadi misalnya rata-rata berat kucing berapa sih? 3 kilo lah ya, berarti tinggal dikaliin aja 3 dikali 50 mili, berarti dalam sehari membutuhkan 150 ml air. Nah, 150 ml air ini tuh air bisa berasal dari mana aja gitu ya, nggak hanya dari air yang diminum gitu. Air tuh juga bisa berasal dari makanannya. Nah, kalau misalkan dry food itu kandungan airnya itu maksimum 8-10%. Sementara untuk wet food itu bisa 70-80%. Nah, untuk kalian yang memberikan pakan wet food itu biasanya kebutuhan air dalam sehari itu udah setengahnya hampir terpenuhi gitu ya. Kalau misalkan dry food itu ya udah beda banget ya, dari persenannya juga itu masih jauh. Jadi untuk kalian yang memberi makan kucingnya dry food harus diperhatikan minumnya apakah cukup atau tidak dalam sehari. Takutnya kalau kebutuhan air minumnya itu tidak terpenuhi, nanti ada resiko-resiko penyakit seperti misalkan ginjal ataupun ada masalah di urinary tract-nya. Kayak mungkin diantara kalian ada yang merasa kayak aduh susah banget nyuruh kucing minum gitu, mereka nggak mau minum, bahkan ada yang mau minumnya hanya di ember doang atau di comberan doang gitu, malah kotor gitu kan, takutnya diare. Nah, solusinya itu bisa kalian selalu menggantikan air minumnya gitu ya, harus selalu fresh, harus selalu bersih. Kemudian juga bisa meletakkan lebih dari satu tempat minum gitu. Kemudian bisa juga kalau misalkan kalian habis masak atau rebus daging, rebus ayam, rebus ikan, bisa tuh dikasih ke air minumannya, jadi kayak ada bau-bau aroma gurih gitu kan, jadi merangsang dia untuk mau minum.
Kalau misalkan kalian memang memiliki uang lebih, kalian bisa beli water fountain, itu kayak air pancuran gitu, air minum yang ngalir terus airnya, jadi mulut mereka itu fresh, jadi merangsang kucing untuk mau minum. Untuk vitamin, gue kasih Nutpus Gel setiap hari karena itu vitaminnya udah lengkap. Kemudian juga gampang banget, tinggal disodorin aja, mereka malah suka banget. Jadi nggak ada alasan buat kayak aduh susah banget ngasih vitamin ke kucing dan lain-lain. Itu gampang banget, tinggal disodorin aja, justru mereka yang mungkin nyari-nyari. Kemudian untuk bulunya biasa gue pakai Kotex. Kemudian untuk kalian nih di rumah yang kayak vitamin gue daripada vitamin gue gitu kan, ya udah kasih kucing kalian madu gitu kan, udah pasti ada di rumah kalian, tinggal dikasih aja ke anabul kalian. Untuk grooming atau memandikan kucing, kalian itu nggak perlu sering-sering, misalkan seminggu 2 kali, seminggu sekali, 2 minggu sekali tuh nggak perlu gitu ya. Kalau menurut gue sih paling nggak sebulan sekali ya masih oke gitu. Kenapa? Karena mereka itu stres banget yang namanya di grooming. Kemudian juga skin barriernya tuh juga makin lama makin tipis gitu, ntar malah jadi sensitif dan memunculkan masalah-masalah yang lain. Jadi buat apa melakukan hal yang kurang dibutuhkan gitu. Karena seperti yang kalian ketahui, kucing kalian itu kan kalau nggak makan, tidur, terus jilat-jilat badan mereka sendiri. Nah, ngapain jilat-jilat badan mereka itu ya membersihkan dan memandikan badan mereka gitu loh. Jadi udah bersih gitu, ngapain dibersihin lagi, kecuali mereka habis main di luar, kotor-kotoran beberapa banyak tanah dan segala macam, oke dibersihin. Tapi kalau enggak ya nggak usah gitu. Hal yang perlu kalian lakukan itu malah menyisir rambut mereka, karena mereka nggak bisa menyisir diri mereka sendiri gitu ya, hanya dibersihin aja. Tapi untuk menyisir ya kan, untuk rambut-rambut yang kusut itu harus disisir. Jadi kalian wajib banget untuk menyisir kucing kalian, apalagi kalau kalian punya long hair. Kemudian selain menyisir, kalian juga perlu membersihkan telinganya ya kan, minimal seminggu sekali ya. Pokoknya kalau kalian lihat kotor yang langsung dibersihin. Sama juga dengan kukunya ya kan, minimal seminggu sekali dipotong. Kalau misalkan kalian lihat panjang ya udah langsung potong. Untuk pupi dan pipi si anabul kalian itu memang menyukai tempat yang berpasir, makanya kalian harus menyediakan bak yang berisikan pasir. Kalau bisa, misalkan kalian punya 1 kucing ya, bak pasirnya itu ada 2 gitu. Kemudian kalau 2 ya berarti ada 3 gitu. Jadi semakin banyak bak pasir itu semakin bagus. Dan untuk meminimalisir mereka juga untuk pipi atau pupi di tempat yang bukan semestinya. Kemudian kalian kalau bisa memilih pasir yang memang halus, kemudian tidak berdebu dan gampang menggumpal, supaya kalian lebih mudah dalam membersihkannya. Untuk pembersihan pasir itu harus dilakukan 1 hari sekali, tapi lebih bagus 2 kali sehari. Atau mungkin kalau misalnya kalian lihat kucing kalian itu pupi atau pipi, langsung dibersihkan. Sekian video gue kali ini, semoga bermanfaat. Semoga untuk kalian yang baru adopsi kucing juga lebih mengerti bagaimana cara merawat kucing. Sebenarnya mudah-mudah gampang, karena kucing itu merupakan hewan yang memang mandiri ya, nggak seperti anjing yang sangat clingy gitu. Oke. Semoga kalian juga udah tahu nih sekarang yang wajib-wajib yang kalian ketahui, dan tolong banget untuk vaksin kucing kalian. Oke, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Bye.